Halo guys, ini adalah Vivo Y91C. HP ini dirilis pada tahun 2019 dengan harga 1,9 juta. Saya membeli Y91C di tahun 2022 dengan harga 900.000. HP ini memiliki dua pilihan warna yaitu Sunset Red dan Fusion Blue. Y91C mempunyai prosesor MediaTek Helio P22, 2 GHz octa-core dengan RAM 2 GB, memori internal 32 GB yang bisa ditambah microSD hingga 256 GB. HP ini memiliki baterai 4030 mAh namun belum didukung fast charging. Ukuran layarnya 6,22 inci dengan resolusi 1520x720 HD+. Y91C dipersenjatai kamera belakang dengan resolusi 13 megapiksel yang bisa merekam 1080 HD. Tebal HP ini 8,28 mm dengan berat 163 gram. Sebelum kita melihat performa HP ini, mari kita lihat terlebih dahulu sisi-sisi HP ini lebih dekat. Di sebelah kanan terdapat dua kartu nano SIM plus slot micro SD alias triple shot. Di sebelah kiri terdapat tombol volume dan tombol power. Di sebelah bawah HP ini terdapat lubang jack 3,5 mm untuk earphone, ada lubang micro USB namun belum Type-C. Selain itu juga terdapat 3 tombol navigasi seperti Recent Apps, Home, Back yang berada di dalam layar. Tombol navigasi Y91C juga dapat diubah-ubah sesuai keinginan Anda. Hal ini berfungsi buat Anda yang termasuk individu yang mudah bosan. Di bagian depan kita akan menemukan earpiece kamera depan 5 megapiksel. Walaupun harganya di bawah 1 juta, namun HP ini sudah menggunakan teknologi lengkungan 3D. Kalau dilihat dari depan, Y91C mirip dengan Vivo V23e karena sama-sama menggunakan water drop notch untuk desainnya. Secara keseluruhan saya suka bentuk HP ini. Elegan, ringan, dan tombol-tombol navigasinya terasa mantap. Di bagian belakang terdapat kamera 13 megapiksel, tulisan Vivo, dan lampu flash yang juga berfungsi sebagai senter. Back cover Y91C menggunakan bahan polikarbonat. Selain spesifikasi, hal ini yang membedakan entry level dengan flagship yang dikeluarkan oleh Vivo. Flagship keluaran terbaru Vivo yaitu Vivo X70 menggunakan bahan kaca untuk back covernya. Walaupun menggunakan plastik, back cover Y91C terlihat elegan karena memakai perpaduan degradasi warna hitam dan biru. Tentu saya suka degradasi warna seperti ini karena dapat menampilkan efek visual yang berkilau. Terlihat segar dan elegan. Sayangnya ketika saya menggenggam HP ini, saya merasa kurang nyaman. Selain licin, di sisi kanan dan kiri Y91C terdapat tonjolan. Mungkin hal ini yang membuat HP ini kurang nyaman digenggam. Layar HP ini menggunakan teknologi Ultra All-Screen yang dapat membuat pengguna merasakan pengalaman menonton yang semakin seru dan luas. Teknologi Ultra All-Screen membuat rasio layar ke bodi mencapai 88,6%. Ditambah HP ini memiliki fitur Smart Motion yang sering saya gunakan karena memudahkan kegiatan saya. Selain memiliki fitur Smart Motion, Y91C memiliki fitur perlindungan mata. Tentu hal ini sangat berguna bagi Anda yang sering bermain game berjam-jam atau menonton streaming film dalam waktu yang lama. Dengan mengaktifkan fitur perlindungan mata, Anda tidak perlu khawatir mata sakit karena fitur ini sangat membantu buat Anda yang menghabiskan banyak waktu di depan HP. Sayangnya, layar yang cantik ini tidak dilapisi Corning Gorilla Glass, jadi agak rentan dari goresan. Performa yang diberikan Y91C cukup baik untuk pengguna yang tidak menuntut banyak hal dari HP-nya. Kegiatan seperti menonton film lewat Netflix, menonton YouTube, nonton bola di Mola TV, browsing, membaca artikel, mesan Gojek sampai ke chatting bisa dilakukan dengan lancar. Lanjut ke kamera. Resolusi kamera 13 megapiksel memang kedengaran biasa, tapi hasilnya memang biasa. Namun walaupun hasilnya biasa, tapi ada yang menarik dari kamera HP ini. Di dalam HP ini terdapat fitur mode profesional dan wajah cantik. Di dalam mode profesional kita dapat mengatur exposure value, white balance, shutter speed, sampai autofocus. Menurut saya, detail foto yang dihasilkan Y91C kurang tajam. Warna yang dihasilkan juga kusam, namun tidak terlalu buruk mengingat harganya di bawah 1 juta. Tentu kalau dibandingkan dengan Samsung Galaxy J3 2017, kualitas kamera Y91C masih kalah. Berikut hasil kamera Vivo Y91C.
Baterainya juga bisa mendukung penggunaan normal saya selama 1 hari penuh. Untuk mengisi daya dari kosong sampai penuh butuh waktu 3 jaman. Tentu membutuhkan waktu yang lama karena Y91C belum memiliki fitur fast charging. Oh iya, berbicara tentang speaker, suara yang dikeluarkan HP ini cukup baik. Tentu suara Y91C kalah dibanding HP dengan speaker stereo. City still have it with Bernardo Silva. It reaches Palmer again, and Palmer curls a beauty into the corner of the net. He's deserved a goal tonight, Cole Palmer. It's by no means his first goal for the City first team. Ada beberapa fitur di HP ini yang buat saya cukup keren, diantaranya Smart Click, mode sepeda motor, Face Access, S Capture, Smart Wake, mode game, dan Race to Wake. Fitur pertama adalah S Capture. S Capture adalah fitur yang dapat mempermudah penggunanya mulai dari long screenshot, rekam layar, serta rektangular. Saya sering menggunakan long screenshot dan rektangular karena membuat saya tidak harus sering menekan tombol volume dan tombol power. Dengan fitur rektangular, kita dapat membuat screenshot dengan ukuran yang kita inginkan. Fitur yang kedua adalah Race to Wake. Fitur Race to Wake adalah fitur membuka layar hanya dengan mengangkatnya. Ini adalah salah satu fitur yang saya sukai di HP ini. Jika hal yang tidak diinginkan terjadi, misalnya tombol power rusak atau ada masalah, fitur ini bisa diandalkan. Walaupun harganya di bawah 1 juta, namun HP ini memiliki fitur Face Access. Tidak perlu waktu lama untuk menggunakan fitur ini, dalam hitungan 1-2 detik layar akan langsung terbuka. Namun, Face Access tidak bisa berfungsi ketika digunakan dalam ruangan yang gelap. Fitur yang ketiga adalah Smart Click. Smart Click adalah fitur yang dapat membuka aplikasi tertentu hanya dengan menekan dan menahan tombol perkecil volume. Ada beberapa pilihan mulai dari rekam audio, buka kamera, buka aplikasi Facebook, sampai dengan membuka Instagram. Saya sering menggunakan fitur ini untuk membuka Instagram. Hanya dengan menahan tombol perkecil volume saat layar mati, aplikasi Instagram langsung terbuka. Sederhana, fungsional. Fitur selanjutnya adalah S-Bike Mode. Aplikasi ini akan menolak semua panggilan yang masuk saat kita sedang berkendara. Arti dari berkendara di sini adalah saat kita sedang bergerak dengan kecepatan di atas 10 km per jam. Dengan S-Bike, kita bisa membuat sebuah pesan berupa SMS yang akan dikirimkan kepada penelpon soal status kita yang sedang OTW dan kapan kita akan sampai di tujuan, supaya mereka tidak khawatir atau mengira kita masih tidur. Jika isi telepon tersebut benar-benar penting, seperti ada barang yang ketinggalan, penelpon bisa menekan angka 1 untuk meneruskan teleponnya. Kita pun hanya bisa mengangkat telepon itu jika sudah menghentikan kendaraan. Fitur yang terakhir adalah Smart Wake. Fitur Smart Wake mirip dengan Smart Click, hanya saja kita tidak perlu menekan tombol. Dengan fitur Smart Wake, kita bisa membuka kunci dengan geser ke atas ketika layar mati, membuka browser dengan menggambar huruf E di layar, membuka WhatsApp dengan menggambar huruf W ketika layar mati. Sebagai kesimpulannya, saya kagum dengan HP ini.
Desainnya elegan, memiliki banyak fitur-fitur keren seperti mode game, perlindungan mata, dan lain sebagainya. Y91C cocok buat Anda yang saat ini sedang mencari HP bekas dengan desain yang oke dan HP yang ringan. Selain itu, Y91C tidak cocok buat Anda yang sedang mencari HP yang memiliki fingerprint, NFC, kamera bagus, serta fast charging. Demikian video saya kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.